Halo, balik lagi Ibnois. Gimana nih kabar kalian hari ini nih? Sekarang udah puasa keberapa ya? Udah mau beberapa hari lagi udah mau lebaran ya. Jadi jangan lupa jaga kesehatan kalian. Oke, Ibnois. Hmm, Hari ini gue mau apa ya? Ngebahas tentang kayak FOMO, takut akan tertinggal gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Pokoknya FOMO lah. Kenapa gue mau update ini atau gue mau bahas ini karena 2-3 hari terakhir gue nongkrong di warung kopi sama teman gue, berdua bertiga gitu. Kita nongkrong lah di warung kopi. Terus gue sempat catat beberapa poin-poin yang gue denger gitu, yang mereka bahas. Rata-rata kayaknya kalau gue nilai eh, sekolahan lah, anak-anak sekolah, tepatnya SMP SMA gue nggak tahu, cuman mereka sempat ngebahas itu. Weh, lu gimana tugas buat ini sebelum ini gitu. Jadi kayak ngebahas tentang tugas sekolah gitu loh. Lebih spesifiknya nggak tahu karena kan rame ya. Nah, ada di satu momen dia ngebahas kayak tentang ketinggalan gitu, kayak FOMO. Jadi kayak update-nya dia, antusiasnya itu sangat-sangat cukup apa ya, menarik gitu ya menurut gua. Karena kalau gua kan orangnya nggak terlalu dibilang cuek banget, enggak sih, cuman nggak terlalu ekspresif aja gitu kalau gue. Nah, di sini tuh akhirnya pengen gue bahas gitu. Kayak sekarang kan zaman kan makin apa ya, makin maju lah ya, bisa dibilang zaman era tuh makin maju, makin apa namanya, cepet pergerakannya. Bahkan tren-tren itu udah menjadi sebuah apa, hal yang wajar atau keharusan, gue juga nggak tahu ya. Cuman ada lah beberapa yang kayak gitu. Jadi kayak tren. Nah, jadi kayak seperti itu udah hal yang apa ya, kalau nongkrong nggak update nggak seru. Kalau nongkrong nggak update nggak ini ya. Tapi gue nggak tahu ya, gue nggak tahu itu kayak pembahasannya seperti apa, nggak tahu. Tapi yang jelas tuh kayak gue ngerasa kayak kalau dibandingin nggak ikutan kayak takut ketinggalan, jadi gue mikirnya tuh lebih ke situ gitu loh. Kalau nggak ikutan kayak takut ketinggalan, apa salah ya kalau misalkan nggak apa namanya, tidak mengikuti tren saat ini gitu kan. Nanti takut dibilang kayak ketinggalan lah, kolot lah, atau apa misalkan kayak gitu. Cuman gue catat aja gitu kan. Sedangkan agak bertolak belakang dengan karakter gue gitu kan, yang dimana lebih suka me time, santai, damai gitu kan. Nah, terus gue sempet ngebahas apa, jangan-jangan ini kayak ada perasaan takut ya untuk ketinggalan zaman. Kayaknya nggak juga gitu ya, menurut gue sih. Karena ya sekarang kan emang mungkin kita nggak bisa apa namanya, ngebatesin atau melarang era itu semakin cepat dan semakin update. Ya kan, kita nggak tahu nih, terlepas eh, orang-orang update tentang mungkin pekerjaan atau hal-hal yang dia sukai, kan kita nggak bisa melarang itu karena era kan terus terus apa namanya, berkembang lah ya. Muncul lagi tren baru di medsos atau bahkan ngebahas hal-hal yang sama lah, misalkan yang suka kuliner ngebahas kuliner, oh makan di sini enak, menu ini enak gitu kan, dan macam-macam gitu. Gue kadang kayak menarik set setelah gue baca gitu, gue lihat gitu ya, gue baca versi pikiran gue tuh ngerasa kayak gue introvert. Kadang gue ngerasa kayak ikut-ikutan tren kayak gitu tuh
apa ya, kayak gue bingung gue ngomongnya gimana gitu ya, maksudnya ikutan tren gitu ya. Bukan benar atau salahnya sebenarnya, kalau itu sebuah hal yang bagus, sebuah hal yang baik dan positif, ya fine fine aja, karena kan itu kan informasi, apalagi yang tempat rekomendasi lah atau apa misalkan kayak gitu. Cuman gue narik ke diri gue tuh kayak, aduh, kadang energi gue kayaknya nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi gue berpikir kayak, anjir, gue ngikutin tren nggak ya? Sempet ada kepikiran seperti itu, cuman masih apa ya, masih di dalam pikiran aja, belum sampai gue action banget sampai akhirnya gue dikit-dikit update gitu, enggak gitu ya, untuk kayak di story gitu kan. Jadi kayak, ya udahlah, sampai akhirnya tuh pernah terus gue flashback gitu kan, kayaknya gue pernah ngupdate kayak gini itu, dikit-dikit update itu pas zaman gue kuliah, kalau nggak salah ya, zaman gue kuliah 2016-17, iya 15-16-17 lah kurang lebih tuh. Habis kayak gitu, orientasi gue pada saat update adalah berapa banyak orang yang nonton dan berapa banyak orang yang suka gitu. Kayak misalkan dulu kan di Instagram, dulu belum ada Reels ya, cuman di story IG, terus di feed IG gitu kan. Itu berapa orang yang banyak yang ngelihat status gue dan berapa banyak orang yang nge-like status gue, itu menjadi tolak ukur. Jadi kayak gue tuh update bukan karena apa, hal yang gue senengin gitu loh. Kayaknya kalau gue inget-inget kayak, aduh, gue ngapain terobses ke sini, ngapain gue terobses biar orang-orang nih ngelihat status gue, berapa banyak yang ngelihat status gue, berapa banyak yang suka gitu kan. Karena apa ya, ternyata akhirnya kayak gitu tuh gue ngerasa kayak capek sendiri sih kalau di apa namanya, sudut pandang gue pribadi gitu ya. Terus kadang juga malah kadang kayak overthinking gitu, aduh mana nih kok segini doang, aduh mana nih. Karena dulu tuh gue ngerasa kayak harus divalidasi, gue meminta validasi seseorang atau orang lain untuk mengakui gue gitu. Sempet deh, kayaknya gue pernah di fase itu deh, sampai akhirnya gue udah mulai ninggalin dan tidak dikit-dikit update, tidak dikit-dikit bikin Instagram, bikin story gitu ya. Akhirnya lebih ke punya aja sih, punya Instagram, punya medsos, main Instagram, lihat reels, udah nggak sampai update gitu. Karena sempat sampai overthinking berlebihan kan, kayak capek nggak sih overthinking sesuatu hal yang sebenarnya tuh lu nggak suka atau sebenarnya lu tuh nggak mau gitu kan. Ya karena buat apa juga kita berharap validasi dari orang lain, kan ibaratnya apa ya, kalau nggak salah pada saat itu adalah gue sadarnya adalah gue mau upload, gue mau posting, gue mau bikin story karena memang untuk diri gue sendiri. Misal karena gue udah apa namanya, udah sempet kayak takut akan hal kayak gitu, akhirnya gue mulai mereda, turunin. Terus akhirnya gue update malah random tuh, kayak cangkir nih di tempat kopi, gue updatein cangkirnya gitu kan. Terus gue tulis apa captionnya, tapi abis di post itu gue ngerasa udah, gue lupa, nggak gue tengok, nggak dikit-dikit gue lihat, nggak dikit-dikit berapa nih yang like gue, nggak dikit-dikit berapa nih yang ngelihat story gue, ibaratnya kayak gitu ya. Nggak ada tuh. Jadi pure update di sana itu hanya untuk ya gue suka, mungkin kayak misalkan angle fotonya bagus,
terus cangkirnya mungkin unik, jadi ya gue foto, gue upload, selesai. Akhirnya gue sampai di titik itu. Dan apa ya, karena kita udah capek akan rutinitas gitu kan, ngejar FOMO, takut ketinggalan lah apalah gitu kan, yang mungkin orang dulu gue pernah ngecek itu dikit-dikit story gitu, gue ngeliat kok teman-teman gue pada jalan-jalan, teman-teman gue pada ini pada itu, ada yang keterima kerja lah atau apa gitu. Gue sempet tersugis kayak anjir gue gini-gini aja gitu. Nah akhirnya gue sempet agak bergeser gini, kalau akhirnya kita termotivasi untuk bergerak ke hal yang lebih baik versi kita, nggak apa-apa. Karena apa? Karena gue yakin setiap orang punya cara, punya waktunya untuk beraktivitas apa yang mereka sukai, apa yang mereka tekunin gitu, tanpa perlu mencari validasi orang lain. Menurut gue gitu. Jadi kita termotivasi untuk hal yang lebih baik gitu. Menurut gue sih ya, karena ya FOMO wajar. Yang penting gue harus bisa ngontrol, kalian harus bisa ngontrol. Gak usah kayak takut akan ketinggalan zaman, takut nggak diakuin, takutnya buat apa kita hidup untuk validasi orang lain. Akhirnya gue bergeser ke sudut pandang itu, karena era sekarang kan makin cepet ya pergerakannya. Jadi gue kadang tuh me time itu adalah harga mati buat gue yang ngerasa introvert itu. Me time itu kayak udah ya udah, orang mau update apa ya terserah, yang penting gue butuh me time gitu. Karena gue ngerasa sedikit, kan itu kan 2016 17 lah ya, dan seiring berjalannya waktu kan kita ngerasain kan. Jadi gue ngerasa makin kesini antara hoax, pamer dan lain sebagainya itu makin tipis. Jadi menurut gue, maksudnya ini asumsi gue pribadi ya, jadi menurut gue malah ketenangan adalah sebuah kemewahan menurut gue saat ini. Kayak gue bisa mengenal diri gue sendiri, termotivasi diri gue sendiri bagaimana, bisa mengenal oh gue sukanya ini gitu. Ya balik lagi, pokoknya FOMO itu wajar. Tapi kalau kita jadi termotivasi akan suatu hal yang kayak akhirnya kayak gini nih, ini salah satu mungkin gue sempat FOMO. Jadi era sekarang itu kan kayak orang-orang ya mungkin yang cantik, yang apa segala macem, itu bisa dapat kayak pekerjaan ekstra, atau bahkan dia bisa jadi brand ambassador gitu kan, yang cantik, good looking. Itu kan bagus menurut gue ya, itu bagus karena itu menjadi sebuah reward buat lo mendapati pendapatan dari media sosial. Begitupun juga dengan gue sebelumnya sempat kena PHK, terus susah nyari kerja ya, dibanding gimana akhirnya gue sempat berpikir gue mesti do something nih, gue mesti buat sesuatu nih buat gue, gak bisa gue kalau kayak gini terus. Dan akhirnya gue bikin YouTube dan podcast lah seperti ini. Terlepas orang banyak yang suka atau enggak, ya gue berharapnya ini bisa menjadi sebuah tempat diskusi sih untuk orang-orang yang ngerasa kayak introvert juga kayak gue. Mungkin gini bisa jadi sebuah wadah gitu kan, jadi kayak seru aja gitu menurut gue. So daripada kita capek sendiri, buat apa gitu kan, lebih baik so-so aja gak sih? Maksudnya kita tetap terus update akan perkembangan zaman. Ketika ibaratnya informasi yang kita terima atau medsos yang kita lihat ternyata bertolak belakang dengan kita, ya gak usah diambil. Sedangkan hal-hal baik yang ibaratnya kita akhirnya jadi termotivasi untuk melakukan hal yang baik juga, baru kita gas. Bener gak sih? Nah kalau Ibnois, lu ngerasa kayak gimana? Ada gak sih yang sepemikiran kayak gue, kayak relate? Atau bahkan mungkin penjelasan gue kurang lengkap dan kalian mau nambahin? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa share, like, and subscribe ya. Bye bye Ibnois.